Ya, Ila, ini kesehatan mental dan juga isu bullying menjadi hal yang penting diperhatikan, terlebih di situasi new normal atau kenormalan baru saat ini. Ya, guna mendukung hal tersebut, Instagram meluncurkan kampanye dengan tagar Real Talk guna menciptakan interaksi yang aman dan positif di era digital saat ini. New normal atau kenormalan baru menjadi keharusan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Kenormalan baru juga mengharuskan masyarakat menjalani rutinitas di rumah dengan memanfaatkan platform online. Di sisi lain, platform online juga memiliki tantangan tersendiri. Rasa cemas, stres, dan khawatir dengan interaksi negatif dari warganet adalah dampak yang dirasakan banyak orang. Tak ayal, selain fisik, kesehatan mental juga menjadi hal penting membantu menjaga imunitas tubuh. Melihat kondisi ini, Instagram meluncurkan kampanye dengan tagar Real Talk dan serangkaian fitur baru yang mendorong lebih banyak interaksi positif di Instagram. Bekerja sama dengan komunitas anti-bullying, Sudah Dong, dan aplikasi kesehatan mental Relief, serta aktris Ariel Tatum, Instagram berharap kampanye Real Talk mendorong anak muda bisa bangkit dari bullying dan tidak lagi malu untuk mencari bantuan profesional terkait kesehatan mental. Selain itu, Instagram juga meluncurkan fitur khusus bernama Guides yang berisi kumpulan konten terkait kesehatan mental, anti-bullying, dan berbagai hal positif lainnya. Guna membangun interaksi online yang aman, Instagram juga meluncurkan fitur baru lainnya, mulai dari manage comments, pin your favorite comments, hingga tag and mention controls. Kampanye Real Talk dan serangkaian fitur baru ini dilakukan sebagai upaya berkelanjutan Instagram menghubungkan anak muda dengan informasi terpercaya dan juga menciptakan interaksi positif di era digital saat ini. Ya, kesehatan mental ini memang sangat penting ya, Ila. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pentingnya kesehatan mental dan stop perundungan atau bullying melalui kampanye Real Talk, sudah bergabung bersama kami manajer komunikasi Instagram Asia Pacific, Putri Silalahi, dan aktris sekaligus pejuang kesehatan mental Ariel Tatum. Halo, selamat siang Mbak Putri dan Ariel. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Halo, sehat. Semoga di sana juga sehat. Iya, kita Sehat, langsung aja. Alhamdulillah. Media Mbak Ila sama Mbak Megi gimana? Sehat? Kita Iya, sehat. alhamdulillah Nah, sehat-sehat. ya, tapi yang penting kesehatan mental ini yang harus dijaga. iya, Mungkin karena fisiknya kadang-kadang sehat. orang tidak aware ya dengan Iya, kesehatan benar mental. sekali. Apalagi di zaman sekarang media sosial ini sudah menjadi bagian dari hidup banyak orang begitu ya. Kita sangat tergantung sekali dengan media sosial. Dan juga kita akan ke Mbak Putri terlebih dahulu untuk memerangi isu perundungan dan juga betapa pentingnya kesehatan mental ini. Kemudian Instagram mengkampanyekan tagar Real Talk. Apa sebenarnya makna dari Real Talk ini sendiri dan juga seberapa penting sih isu ini sehingga Instagram memilih untuk mengangkat isu bullying dan juga kesehatan mental? Iya, jadi ini tuh bagian dari usaha kami untuk memastikan pengguna Instagram di Indonesia, terutama yang masih berusia muda, itu untuk terus mendapatkan pengalaman yang positif saat mereka menggunakan Instagram. Nah, di awal tahun ini, pandemi COVID ini kan memaksa kita untuk beradaptasi dengan new normal ya. Dan tentunya itu punya tantangannya sendiri gitu. Untuk anak-anak muda yang sekarang mereka harus menjalankan aktivitas mereka dari rumah, mereka nggak bisa ketemu teman-teman, dan tentunya ini mungkin bisa mendatangkan stres untuk mereka gitu. Satu, stres dari adaptasi dengan situasi yang baru, terus udah gitu mungkin perasaan kesepian, terisolasi, dan tentunya karena mereka sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya, mungkin mereka juga terekspos dengan interaksi-interaksi negatif seperti bullying. Nah, hal ini juga tampaknya jadi atensi pemerintah juga, karena di bulan April kemarin itu
ada berita kalau Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko juga meluncurkan hotline khusus bagi mereka yang membutuhkan konseling psikologi di tengah situasi ini. Dan tak hanya itu, banyak pakar kesehatan dunia yang bilang kalau kesehatan pikiran itu juga penting dalam menjaga imunitas tubuh kita untuk melawan COVID. Nah, makanya lewat Real Talk ini, kami di Instagram ingin menghubungkan pengguna dengan konten-konten dari para pakar, organisasi, dan komunitas yang selama ini telah bekerja keras untuk memerangi isu ini. Jadi mereka selama ini sudah berusaha keras untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, pentingnya menjaga interaksi yang positif. Kalau mereka lihat bullying, mereka harus ngapain. Dan yang paling penting adalah di mana orang-orang bisa mendapatkan bantuan profesional jika dibutuhkan. Jadi kalau mereka perlu konseling sama psikolog, mereka bisa ke relief dan lain-lain. Kalau mereka perlu tips untuk misalnya mereka dibully, apa yang harus mereka lakukan, mereka bisa ke Sudah Dong yang kayak gitu sih. Jadi kita juga ingin memastikan kalau orang-orang yang saat ini sedang merasakan hal-hal seperti ini tuh tahu kalau ada bantuan untuk mereka kapan aja dan di mana aja gitu. Kenapa disebut Real Talk? Karena Real Talk tuh belak-belakan. Jadi kita mau ngomongin hal-hal yang selama ini mungkin orang nggak nyaman untuk bahas, stres, anxiety, dibully kayak gitu-gitu. Tapi dengan kampanye ini kami berharap orang tuh nggak merasa sendirian, orang bisa melihat kalau ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama seperti mereka, dan ini mereka bisa mendapatkan bantuan gitu. Iya, Mbak Putri, tadi Anda menyebut sebenarnya serangan atau cyberbullying ini sering terjadi di kalangan muda, dan secara demografi, bagaimana sebenarnya pola interaksi pengguna Instagram, terutama ini di Indonesia? Jadi saat ini tuh Instagram itu mempunyai pengguna 1 miliar di seluruh dunia, dan Indonesia itu adalah negara dengan jumlah pengguna terbesar di Asia Pasifik. Tak hanya itu, Indonesia juga negara dengan pengguna yang paling aktif dalam menonton dan membuat stories. Jadi kita itu sangat-sangat aktif di Instagram. Dan tak hanya itu, Indonesia juga 1 dari 5 negara dengan jumlah akun bisnis yang paling banyak di dunia. Jadi Instagram ini banyak dimanfaatkan sama para wirausaha, terutama wirausaha muda di bawah usia 35 tahun. Jadi mereka yang masih SMA, masih kuliah, meskipun masih sekolah, tapi mereka udah punya bisnis dan mereka memanfaatkan Instagram untuk membangun bisnis mereka gitu. Baik, sebenarnya ini banyak sekali fitur-fitur yang baik begitu ya. Makanya kemudian Instagram sendiri juga mengkampanyekan Real Talk ini agar menghapus semua bullying, kemudian juga komentar-komentar negatif yang ada di media sosial. Iya, saya juga pakai salah satu fiturnya nih, kayak filtering komentar kan yang di Instagram. Kita akan ke Ariel Tatum. Ya, Ariel ini kan sebagai public figure begitu ya, yang memiliki juga followersnya sampai 7,4 miliar begitu. Nah, ini seperti apa kemudian interaksi di Instagram, terutama apakah kemudian juga Ariel sendiri pernah mengalami perundungan, dan seperti apa yang harus dilakukan apabila orang mengalami perundungan? Kalau aku pribadi, cerita terkait perundungan banyak sekali ya pastinya, terutama secara verbal di media sosial gitu. Kayak waktu SMP aku pernah dikatain kayak tengkorak hidup karena berat badanku kebetulan memang lagi rendah pada saat itu. Tapi sedihnya sampai 1 tahun lalu pun pas aku rilis video klip dari single terbaruku, yang dimana aku memang lagi naik berat badannya, jadi lebih berisi, dikatain gendut banget kayak sapi gitu. Jadi memang menyedihkan sih melihat adanya standar kecantikan yang dibuat dan lalu diamini banyak masyarakat, terutama di sosial media gitu. Iya, Ariel, tadi kita dengar tengkorak hidup atau misalnya sapi seperti itu sudah memang body komentar, shaming ya, dan juga ITE juga sekarang sudah difilter mengeluarkan aja bahwa pakai fitur Instagram ya. Tapi bagaimana ini Ariel keluar dari situasi keterpurukan akibat perundungan atau bullying tersebut? Ya, walaupun aku anaknya bisa dibilang cenderung cuek sama omongan orang yang menurutku sebuah kritik yang nggak membangun lah gitu. Tapi ya bohong kalau aku bilang nggak pernah kepikiran terkadang. Cuma yang penting menurutku adalah kita harus punya self love atau rasa sayang terhadap diri kita sendiri, dan juga kesadaran terhadap segala kekurangan yang ada dan mencoba untuk menerima.
Karena dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih resilient gitu terhadap komentar negatif orang yang sifatnya bullying atau body shaming. Kayak contohnya aku sebel banget nih, aku punya pori-pori di wajahku tuh besar-besar. Aku kadang insecure lihat orang-orang lain yang kelihatan tuh flawless. Cuma sekarang kalau orang bilang, ya Ariel kok mukanya bolong-bolong gitu sih, aku nggak akan sakit hati. Karena memang betul aku tahu itu memang apa adanya dan aku sudah berdamai gitu. Jadi nggak akan sedih atau kesel berkepanjangan karena komentar orang tersebut. Gitu sih contoh kecilnya. Baik, tapi mungkin banyak juga masyarakat atau orang-orang yang memiliki Instagram ini belum mengerti akan bagaimana gitu ya untuk menghadapi komentar atau bullying. Makanya itu sekarang Instagram punya kampanye Real Talk, kemudian yang bisa menyambungkan orang-orang ini yang ingin berkonsultasi begitu langsung. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan berbincang lagi bagaimana kemudian orang-orang ataupun masyarakat yang pengguna Instagram ini bisa langsung berkonsultasi dengan profesional dan juga mendapatkan informasi yang baik dari Instagram. Ya, tetaplah bersama kami di After 10. Terima kasih Anda kembali menyaksikan After 10. Kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan kesehatan mental dan stop perundungan melalui kampanye Real Talk. Masih bersama dua narasumber kita pada pagi hari ini, Mbak Putri Silalahi dan juga Mbak Ariel Tatum. Ya Mbak Putri, kita pengen tahu nih sebenarnya kecenderungan seperti apa sih yang ditemukan di Instagram terkait dengan pengguna Indonesia dalam merespon sebuah isu-isu atau postingan. Apakah mungkin banyak yang komentar negatif ataukah ada juga sebenarnya banyak juga yang komentar positif. Seperti apa kecenderungannya di Instagram terutama di Indonesia? Sebetulnya kan orang Indonesia tuh sangat positif dan sangat suportif. Karena ini sebetulnya terkait sama kultur kita sih. Sebetulnya apa yang terjadi online itu adalah cerminan dari perilaku di offline juga gitu. Orang Indonesia itu kan sangat berbasis komunitas ya. Kita suka sharing sama tetangga, suka sharing sama saudara, sama teman. Dan ini juga apa yang dilakukan, apa yang terjadi kita lihat di Instagram juga gitu. Nah, secara spesifik misalnya terhadap Real Talk ini, yang kita lihat memang semenjak COVID itu kita melihat konten-konten terkait self-love, terkait kesehatan mental, meditasi, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan ketenangan, kayak gitu, ketenangan batin dan lain-lain itu emang meningkat gitu. Jadi kayak misalnya waktu kita pertama meluncurkan kampanye ini, terus Ariel melakukan IG Live gitu ya, di mana dia cerita apa yang dia rasakan waktu harus menghadapi karantina dan lain-lain, itu kita melihat bagaimana orang juga langsung memberikan respon mereka yang sama gitu. Oh ya, saya juga merasakan hal ini. Terima kasih Ariel udah sharing gitu. Which is ini sebenarnya adalah tujuan dari kenapa kita melakukan Real Talk kan, supaya orang-orang yang saat ini sedang struggling, merasa kesepian, merasa terisolasi, merasa stres, itu mereka bisa melihat kalau orang lain juga merasakan hal yang sama kayak mereka, that it's okay not to be okay, dan mereka bisa mendapatkan bantuan kapanpun yang mereka kapan saja mereka mau gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebetulnya orang Indonesia sangat aktif, sangat positif, sangat responsif. Iya, tadi Mbak Putri juga menyebut ini nonton iklive-nya Mbak Ariel nih. Nah, kita langsung saja ke Mbak Ariel terkait kesehatan mental. Sebenarnya seberapa penting menurut Ariel isu ini? Penting sekali sih, karena menurutku ada mens sana in corpore sano, artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. Dan sedihnya kesehatan mental masih dianggap tabu sekali di Indonesia gitu. Aku dulu lebih parah lagi sih, dulu kesulitan banget mencari edukasi atau sekedar informasi yang kiranya valid gitu, yang bisa membantu aku pada saat itu. Karena 10 tahun lalu belum ada ya platform yang menyediakan aneka ragam informasi. Sekarang kita one click away untuk segala sesuatu gitu. Jadi dengan maraknya sosial media ini, aku senang banget bisa turut membantu lewat kampanye Real Talk, membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses ke informasi seputar kesehatan mental yang benar, yang valid, mengedukasikan seberapa pentingnya dan juga meningkatkan kesadaran bahwa kita tuh nggak boleh malu cari bantuan profesional. Karena ketika kesehatan kita secara fisik terganggu, kita bisa langsung ke dokter. Lalu kenapa ketika ada gangguan kesehatan mental harus merasa malu gitu loh untuk cari bantuan profesional, ke psikolog dan psikiater gitu. Baik, sebenarnya ngaruh banget nggak sih komentar-komentar yang ada di komen itu untuk Mbak Ariel sendiri, dan juga ada tips nggak untuk
pengguna media sosial terutama di Instagram untuk gimana mereka merespon dari komentar-komentar negatif ataupun postingan-postingan negatif yang ini kadang-kadang kita nggak bisa filter gitu ya, ngelihat tiba-tiba atau ada komen masuk gitu. Betul. Jadi aku tuh sekitar beberapa tahun lalu sempat matiin kolom komentar. Terus orang-orang pikir aku nggak kuat lihat komentar netizen. Tapi sebenarnya aku melakukan itu biar dosanya nggak berlipat-lipat ganda aja. Karena kan sebenarnya terkadang orang kalau lihat, apa ya, ada orang yang ikutan kepancing untuk turut melontarkan kalimat-kalimat negatif gitu. Karena udah ada duluan yang melakukan gitu. Nah itu terus-terus terjadi aja tuh, nggak berhenti kayak gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah di Instagram udah ada fitur kontrol komen yang tadi Mbak Maggie sempat bahas gitu di Instagram. Jadi ya alhamdulillah lebih aman. Cuma kalau sesekali ada yang kebetulan aku lihat, biasanya yang aku lakukan adalah aku capture dan aku post di story untuk dijadikan contoh ke teman-teman online lainnya. Bahwa hey, ini udah termasuk cybercrime loh, dan kalian bisa dibawa ke jalur hukum gitu. Dan di luar itu pun memang menghina, mencemarkan nama baik orang lain itu kan memang bukan hal yang wajar dan bisa seenaknya dilakukan ke sesama gitu. Iya, tadi seperti yang Mbak Ariel sebut juga memang banyak sekali fitur-fitur di Instagram yang bisa menjaga kesehatan mental kita ya. Dan itu juga salah satu keunggulan platform Instagram ini. Nah, saya mau ke Mbak Putri. Soalnya kita juga pengen tahu terkait dengan fitur Instagram yang terbaru, apakah ini juga bisa menjaga kesehatan mental kita bersama? Iya, jadi sebetulnya ini tuh fitur-fitur ini akan terus kita kembangkan, dan memang kita saat mengembangkan fitur ini juga kita mendengar respon dari pengguna kita, gitu ya, kita melihat bagaimana apa yang terjadi, bagaimana mereka berperilaku, karena ini terus-terusan berevolusi kan gitu. Anak-anak mudanya terus berevolusi, jadi kayak contohnya kita kemarin punya fitur namanya restrict atau batasi, dan ini tuh kita bikin, kita desain karena kita ngobrol sama anak-anak SMA. Nah fitur ini itu yang bisa dilakukan restrict adalah gini, jadi misalnya kalau ada temennya yang suka memberikan komentar-komentar negatif gitu ya di akun Instagramnya, nah terus orang ini kita restrict, kita batasi. Nah saat orang ini meninggalkan komen di akun kita, orang ini tetap melihat komennya seolah-olah komen itu udah diposting, tapi sebetulnya kita dan follower kita yang lain tuh nggak lihat gitu. Jadi dia tetap mendapatkan kepuasan dari meninggalkan komen, tapi sebetulnya nggak ada yang lihat, cuma dia doang gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau ngeblok orang, karena mungkin nanti kalau diblok mungkin nanti malah jadi semakin parah, jadi bisa dipilih restrict gitu misalnya. Nah, yang sekarang kemarin baru kita bikin juga, sekarang nanti akun bisa ngepin komen. Jadi misalnya komen yang positif dipin, terus jadi ditaruh di atas. Nah, jadi orang-orang kan melihatnya, begitu melihat foto kita atau postingan kita, dia lihatnya komen yang positif dulu di atas. Jadi komen yang negatif otomatis akan terkubur ke bawah. Kayak gitu-gitu sih. Dan kita akan terus mengembangkan fitur-fitur seperti ini seiring dengan perubahan perilaku dari pengguna juga gitu. Baik, jadi ini udah lengkap Canggih sekali sekali gitu ya. ya. Jadi sekarang sepertinya kita tidak perlu khawatir lagi akan ada komentar-komentar negatif yang mengganggu mood begitu ya, dan juga kesehatan mental. Bisa Terakhir, dipin nih positif betul sekali. positif komennya, nanti kita Terakhir pin. ke Mbak Putri dan juga ke Mbak Ariel, ada nggak sih pesan-pesan penting atau tips-tips dari kampanye Real Talk ini sendiri? Silakan Mbak Putri terlebih dahulu. Kalau dari aku sih selalu kita punya kontrol penuh terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar di media sosial sih. Gitu. Cuma kita perlu mengedukasi diri kita aja dengan fitur-fitur, dan kita juga harus aktif melaporkan konten. Jadi misalnya kalau misalnya kita melihat konten yang tidak kita sukai di Instagram, itu bisa diklik si 3 yang ada di paling kanan atas itu, diklik terus kasih tahu Instagram kalau I don't like this content. Itu kan ada pilihan itu. Nah itu mengajarkan algoritma Instagram kalau kita nggak suka konten itu, dan Instagram akan berhenti merekomendasikan konten-konten yang seperti itu. Nah jadi begitu juga dengan filter komentar si restrict ini gitu. Itu tujuannya supaya kita punya kontrol penuh terhadap pengalaman kita di Instagram. Kalau kita pengen pengalaman kita positif, kita bisa membuat pengalaman kita positif gitu. Yeah, so it's okay not to be okay ya. Jadi kita ke Mbak Ariel nih, apakah ada mempunyai tips-tips untuk menjaga kesehatan mental kita bersama? Wah, banyak sekali. Kalau misalnya sekiranya teman-teman pengen tahu atau mungkin masih penasaran emang apa sih kesehatan mental tuh bagaimana, dan cara
menjaganya seperti apa. Semua itu udah ada di Instagram aku. Dan tadi di awal dibahas juga, Instagram kasih fitur spesial di Instagram aku, di mana kalian bisa lihat wellness guide di posisinya, yaitu posisinya di antara postingan aku dan juga di garis IGTV. Dan kita juga udah buat serangkaian IGTV di mana kita membahas tentang semua pembahasan mendasar seputar kesehatan mental. Kalian bisa lihat di IGTV aku dan juga di semua highlights di Instagram aku. Karena udah saatnya kita menghapus stigma buruk kesehatan mental di Indonesia. Sama-sama kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat secara fisik dan mental. Baik, kita harus lebih memperbanyak positif begitu ya, menyebarkan aura-aura positif dan juga komentar-komentar positif. Terima kasih Mbak Putri Silalahi, Manajer Komunikasi Instagram Asia Pasifik, dan juga ada public figure Ariel Tatum sudah bergabung bersama kami di After 10. Ya.